kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Kemarin itu tiba-tiba mantan presiden bicara serius di hadapan para awak media di depan rumahnya itu. Bukan hanya serius, dia kayaknya kesal, emosi malah itu termasuk kategori marah. Dan itu tampak dalam pernyataan singkat waktu ditanya wartawan. Jokowi menyatakan tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan, termasuk meminta jabatan jadi 3 periode. Bukan itu saja, dia bersedia dikonfirmasi ke Mbak Puan atau ke Bu Mega, termasuk ke elit partai politik yang ada, termasuk tidak mengutus siapapun buat meminta 2 hal tadi. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana? Nah, bagi Jokowi itu framing jahat dan nggak baik katanya dia. Nah, penyebutan nama Bu Mega dan Mbak Puan terkesan mau nyeret-nyeret nama itu dalam perhatian rakyat. Ya, setidaknya biar keduanya terseret, biar bicara. Ya, tidakkah sebelumnya itu Bu Mega pernah menyebut loh, ada pihak yang ingin perpanjangan masa jabatan. Intinya, reformasi kan membatasi masa jabatan. Itu yang harus diikuti, itu permintaan dari Bu Mega menjalankan semangat reformasi. Jangan dilanggar-langgar akhirnya. Nah, Jokowi seolah-olah mau membani, mengetori, bikin petinggi PDIP biar dibicarakan rakyat. Nah, selama berkata-kata begitu, suaranya tegas. Nggak terkesan senyum-senyum seperti biasanya itu. Atau terkesan ditekan itu, menahan diri. Menahan marah ya bisa, menahan kesel ya bisa itu. Kepalanya nggak noleh-noleh itu. Artinya dia serius untuk ngomongnya. Yang bergerak hanya bola matanya saja. Ini berulang kali ini. Nah, ini kan hal seperti ini kan menandakan bahwa dia sangat menahan kemarahan. Om Begawan memperhatikan rekaman itu dan Om Begawan memaknai banyak hal. Salah satunya bola mata menyapu sorotan ke wartawan yang berada di hadapan dia. Seolah-olah lagi nyari nih. Ini siapa ini yang mengajukan pertanyaan ini di sari wartawannya itu. Atau ada pihak lain. Dia pengen tahu kelihatannya. Siapa yang punya ide buat nanya demikian. Nah, di kepalanya kayak ada banyak perdebatan nih. Bicara apa adanya atau mengalihkan jawaban. Dan si mantan ngerti bener nih. Dia harus terlihat fokus. Tidak bercanda, apalagi tersenyum. Itu bahaya baginya. Bisa kebongkar ini. Permainan sandiwaranya. Nah, pertanyaan yang diajukan ke dirinya itu dari awak media. Ini perkara penting kok. Bisa ngefek kemana-mana. Bisa berdampak kemana-mana. Dan juga bisa jadi pertaruhan politik Gibran. Nah, bagi Om Begawan, pernyataan itu tetap biasa. Biasa kok. Menyisakan banyak keanehan. Malah ngaget-ngageti. Kok baru sekarang itu loh, Presiden ke-7 itu membantah. Dia tidak ikut-ikut dalam ide perpanjangan masa jabatan maupun jabatan 3 periode. Atau mungkin nunggu momentum. Waktu yang tepat gitu loh. Nah, momentum apa? Dipecat dari PDIP. Kan ya rugi dia sendiri. Atau memang targetnya menjawab setelah dipecat. Biar terkesan kalau Jokowi tidak bersalah. Atau kesimpulan pemecatan sebuah langkah keliru. Masyarakat supaya dikasih hal seperti itu. Atau ini upaya pengalihan isu aja lah. Mas Hasto versus KPK. Ya mau bagaimanapun justru KPK yang sekarang disorot melakukan politisasi. Masyarakat sekarang kan semakin paham toh. Ya banyak lah yang masih menyalahkan Pak Hasto, menyalahkan PDIP. Kalau saya paham mereka itu hanya para pemuja.
para penjilat-penjilat penguasa yang intinya dapat duit, dapat duit. Ini saya nggak nuduh loh. Ya sepertinya faktanya seperti itu kok. Saya nggak nuduh siapapun. Atau sebenarnya itu ekspresi kemarahan ke pengganti dirinya. Gegara 2 hari lalu, itu Gibran tak diajak pertemuan dengan ketua umum partai-partai Kim Plus Plus. Gitu. Nah, tanpa pelibatan Gibran, langkah-langkah politik Prabowo dan partner koalisinya tidak bisa diprediksi. Apakah Kim Plus Plus diajak Prabowo buat membuka peluang PDIP gabung? Nggak tahu juga. Atau hanya sebatas meninggalkan keluarga Pak Jokowi saja, ya nggak tahu. Ini menyisakan banyak tanya loh. Semua itu butuh waktu proses, serta mengamati perkembangan politik yang akan berjalan. Wah, politik Indonesia sekarang ya lagi carut marut. Ya memang pernyataan itu disampaikan sekarang. Rakyat kemudian jadi percaya. Nah secara pribadi, jujur saja nih Om Bengawan loh, gak bisa menilai apakah mantan presiden beneran jujur atau berbohong. Karena yang saya tahu saat ini, akhir-akhir ini, Pak mantan itu kalau sen kanan beloknya kiri. Ngomong ya ternyata tidak. Selalu berkebalikan. Ya itu biar jadi urusan Pak Jokowi sama Tuhan. Apakah itu jujur atau tidak. Nah masalahnya, mengapa selama ini tidak pernah ada pihak yang berbicara tentang ini. Baik dari keluarga Pak Jokowi, dari tokoh-tokoh partai yang dukung Prabowo, lalu juga menteri kabinet yang periode sebelumnya, anak buahnya Pak Jokowi. Lalu apa lantas tuduhan PDIP atas keinginan perpanjangan masa jabatan atau tambah periode itu berarti tuduhan tanpa dasar? Loh, seorang politisi gede, seorang partai besar sekelas PDIP kalau menuduh tanpa dasar, yo resiko. Om Bengawan sangat yakin ini. Tanpa didalami, tanpa landasan kuat, apalagi mau kerungu, tidak mungkin Jokowi dan keluarga dipecat dari PDIP dengan tuduhan ngidak-idak konstitusi. Lu bayangkanlah, permintaan perpanjangan masa jabatan atau periode presiden 3 kali, kan mencuat bukan dari PDIP loh, bukan dari PDIP. Itu yang melontarkan itu kabinetnya Pak Jokowi loh. Halo, mengapa nyimak pernyataan mantan presiden kemarin tuh, dia emosinya gak ketulungan. Tertekan kemarahannya itu. Lagi tak nesu loh tuh. Itu tensi dhuwur tuh. Dhuwur banget itu. Bisa 280. Sebab jarang sekali tampang dan gaya begituan yang diperlihatkan oleh Pak Jokowi sangat jarang. Biasanya senyum-senyum santai gitu loh. Diperlihatkan sama Pak Jokowi enggak gitu. Biasanya enggak gitu. Ini benar-benar marah. Kalau saya melihat loh, saya menilai loh. Kita semua kan mikir, sekarang marah. Lah dulu waktu menteri-menterinya bicara begitu, reaksinya biasa saja kok. Pak Jokowi itu nggak marah tuh. Kok mereka belas tidak ada yang ditegur, diperingatkan, bahkan diganti, di-reshuffle kalau gitu. Ini jadi tanda-tanda besar, tanya besar bagi Om Bengawan. Ada yang nggak nyambung gitu antara sekarang dan dia. Ya mungkin keadaan politik sudah berbeda ya bisa. Ataukah ada pihak-pihak di luaran, ada oligarki, ada kelompok kepentingan yang ngatur ini semua. Kalau partai-partai setidaknya si ketua umum pada usul perpanjangan masa jabatan itu dari kemauannya sendiri. Kok ide itu muncul lebih dari satu partai? Usulannya juga sama loh. Perpanjangan masa jabatan loh. Wong yang bukan dari partai, orang dekatnya Presiden Jokowi kan bilang, perkara yang sama juga bagi Om Bengawan ini misteri. Ini keanehan. Ini sesuatu yang tidak biasa dan tidak bisa dibiarkan. Tidak biasa nih dan tidak bisa dibiarkan. Masa ada pihak luar, apalagi pemilik modal besar, bisa mempengaruhi pemerintahan, kan aneh. Nah, waktu beberapa gagasan itu muncul, Pak Jokowi kok tidak membicarakan sama PDIP waktu itu. Kan masih sohib dulu. Kalau memang itu merugikan Pak Jokowi waktu, ya ngomong lah sama PDIP. Iki piye iki? Pripun Bu? Kan begitu. Bukan diam saja lah, sekarang baru marah. Baru katanya tidak. Kan ya masyarakat bertanya-tanya. Loh, apabila isu itu dirasa merugikan dirinya, kan mestinya klarifikasi ke partai pengusung pertama dong. Yaitu partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Mbak Mega. Nah, beberapa di antara ya yang melontarkan isu perpanjangan itu ada Pak Bahlil, Pak Erlangga, dan juga Pak Zulhas, Cak Imin, Pak Luhut malahan. Sampai rampung tuh jabatannya, malah sekarang menjabat kembali tuh mereka. Atau pernyataan ini memang sengaja baru dikeluarkan untuk memanaskan situasi politik. Ya ini kan modelnya Pak Jokowi seperti ini. Apakah komentarnya itu diarahkan buat memojokkan Pak Hasto, Sekjen PDIP yang sedang diusut KPK? Nah sementara dua nama petinggi yang disebut Jokowi itu, Bu Mega sama Mbak Puan, apa mau membenturkan keduanya dengan petinggi-petinggi PDIP lainnya? Lah kok nama Pak Hasto tidak disebut sama sekali? Kok yang disebut Mbak Puan sama Mbak Mega? Apakah ini ada rivalitas? Ada pertarungan sengit, keras, mati-matian antara keduanya. Loh, tambah aneh lagi kan. Lah nek beneran si mantan ini tidak pernah kepikiran perpanjangan atau periode jabatan nambah 3 kali jadi 3 periode. Kok tidak ada upaya mengklarifikasi sejak dahulu? Menjelaskan utamanya ke Ketua Umum PDIP lah. Ingat loh, isu ini berkembang sejak 2022. Lalu hingga deklarasi Capres PDIP April 2023. Pak Jokowi kan ya hadir juga di situ. Di momentum itu kan juga hadir. Malah ikut berpesan toh, bila usai menang, Capres terpilih harus ngegas garap program ketahanan pangan. Itu saya ingat itu. Apa pas kesempatan itu belum ada isu atau tuduhan tentang permintaan Pak Jokowi? Ya sudah waktu itu. Ngomong malah sejak tahun 2022 itu beberapa petinggi partai itu melemparkan wacana itu. Dan kalau kita mencoba mengingat kembali usulan perpanjangan masa jabatan itu beriringan dengan isu tambahan periode presiden dari 2 periode ke 3 periode. Masih ada pula juga itu permintaan penundaan pemilu ada juga. Oh, ya kita gali lagi lah. Kalau mau jujur ini perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu dan isu jabatan presiden 3 periode itu ujungnya satu. Pak Jokowi mau leren. Ini bukan tuduhan loh. Loh arahnya kan waktu itu Pak Jokowi masih presiden. Kalau jabatan 3 periode kan berarti nggak leren gitu loh. Atau nunda pemilu nggak pemilu kan berarti presidennya masih juga. Atau tidak mau berhenti, tidak purna tugas. Lah pada tanggal 20 Oktober 2024, lantas kenapa nek diundur? Yang minta bukan Jokowi loh. Lalu siapa dong yang diuntungkan? Prabowo, Zulhas, atau orang-orang dekatnya, atau malah relawannya. Ben terus intuan terus. Kalau ngomong ingat semua ini. Ketiga aspirasi atau lontaran-lontaran itu muncul dari elit politik dan tidak ada satupun dari rakyat. Bukan dari kita semua, bukan dari masyarakat. Hal itu penting yang harus kita catat. Kedua, tidak ada satupun elit PDIP pernah ikut-ikutan membahas, berkomentar, nimbrung 3 isu itu buat melegitimasi, ngasih dukungan. Mengapa? Bagi yang bisa membuktikan, kasih, Leng, ayo. Berita yang memperlihatkan siapa elit PDIP yang mendukung 3 hal itu. Enggak ada. Nah, di sini juga harus Begawan sampaikan ini. 3 usulan itu yang muncul bergantian mendapat perlawanan dari oposisi waktu itu, yaitu PKS dan Demokrat. Artinya selain PDIP, PKS dan Demokrat banyak yang mendukung 3 hal tadi. Nah, andai kan dikorelasi dengan apa yang disampaikan di awal konten tadi, bukankah ini sebuah keanehan? Tentu pantas kita pertanyakan loh. Lah dulu saja loh orang-orang partai yang sebagian masih ada di pemerintahan bicara tentang itu kayak Pak Zulhas, Cak Imin, Pak Erlangga, Pak Luhut dinengke aja. Didiamkan saja sama Pak Jokowi. Loh kok sekarang malah marah ke PDIP? Lebih coba kayak gitu. PDIP itu hanya mendengar dari mereka lalu disampaikan, lalu ditolak oleh PDIP. Karena PDIP itu konsisten dengan menegakkan konstitusi, menjaga demokrasi. Lah dulu bukankah mereka itu masih di bawah kendali Pak Jokowi waktu itu? Ini loh, orang-orang yang mengusulkan 3 periode 3 hal tadi. Mengapa seolah-olah ini jadi tuduhan ngawur PDIP ke mantan presiden? Padahal mereka yang meminta itu, bukan PDIP. Kenapa dulu tidak dipanggil? Lalu ditanya di konfirmasi. Yang pada ting celebung.
ngomong sendiri-sendiri ke wartawan. Dan kemudian rumor beredar kemana-mana. Lah ini yang disalahkan siapa? Masyarakat hanya menerima berita dan yang ngomong itu elit-elit politik. Tentunya mereka dipercaya. Lantas apabila ada yang nanya, mengapa Ngompol lebih konsisten mempercayai PDIP dibanding pengakuan Jokowi? Banyak dasarnya. Dari dulu PDIP itu sudah tegaskan. Tegak ke konstitusi, gak noleh-noleh, lurus. Kecuali konstitusi diganti berdasarkan kesepakatan di DPR. Itu baru dijalankan. Bukan dengan nyuruh orang, gugat ke MK. Si paman ngebantu keponakan. Bukan seperti itu. Ini artinya ada tindakan yang tidak fair. Ada tindakan yang tidak fair. Dan ada yang sengaja dibikin tidak jelas. Dirabunkan lah. Supaya abu-abu, supaya nggak jelas itu. Apa coba beratnya? Sejak dari dulu. Pak Jokowi jujur wae lah. Bicara apa adanya. Sehingga sekarang dia tidak harus menjelaskan ke wartawan karo muring-muring marah-marah. Nah, alasan berikutnya, Partai Banteng itu lebih tak percaya, lebih tak percayai. Om Begawan itu lebih percaya pada PDIP. Ya dia berani mecat Jokowi sama anak-anaknya. Itu pasti punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Partai Banteng Moncong Putih itu. Justru yang harus dipertanyakan itu sebagai kader PDIP loh. Kenapa Jokowi tidak patuh putusan partai? Tidak mendukung capres yang diusung partai. Malah ngajukan anaknya dari cawapres. Sekarang lihat saja. Apa di Indonesia ini ada mantan presiden atau ketua umum partai yang mendorong, mengusahakan, ngupoyo-upo. Bagaimana caranya anak harus jadi cawapres? Tidak berhenti di situ saja, otomatis ada banyak kebijakan yang diatur. Karena dia masih berkuasa. Dan ini adalah sebuah cawe-cawe. Ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan untuk memenangkan, diskenariokan, dicepake lah agar si anak menang. Dari 7 presiden, ya baru Pak Jokowi ini yang anaknya dijadikan cawapres dengan cara-cara yang tidak baik. Nabrak-nabrak konstitusi, memperkosa hukum dan sebagainya. Nah, Bu Mega nyapres itu bapaknya sudah meninggal dunia lama sebagai proklamator. Dan maju kontestasi itu bukan karena bapaknya. Karena perjuangannya sejak awal. Sejak dia jadi ketua DPC PDI langsung jadi ketua umum PDI dan jadi PDIP. Lalu sampai sekarang ini belum pernah ada satupun ketua umum partai yang menjagokan anaknya untuk jadi capres maupun cawapres loh. Lah kesimpulan akhirnya kemarahan Pak Jokowi yang bilang ide perpanjangan masa jabatan usulan jadi 3 periode kepentingannya memang menekan Partai Banteng, sengaja mendatangkan ombak, menarik perhatian publik, ben masyarakat itu seolah-olah loh tenan toh PDIP gai-gai, itu nggak benar, supaya makin marah ke Partai Bu Mega mesti masyarakat. Pak Jokowi, Anda benar-benar politisi yang luar biasa dalam bermanuver. Mengerikan bener menurut kawan. Tapi saya salut dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tetap teguh, kuat, dan lurus untuk menegakkan semua demi demokrasi, demi konstitusi, dan demi hukum yang harus kita tegakkan bersama-sama. Itulah pesan Om Begawan. Semoga masyarakat paham, masyarakat semakin cerdas, dan tidak buta tentang politik. Salam Begawan, salam Ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah!